Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan hari ini kita masih akan membahas soal topik kita hari ini, dampak psikologi dari perubahan perilaku. Nitya masih ditemani oleh Mbak Pauline, ya, seorang psikolog klinis, dan juga ada Kak Erik selaku mahasiswa Universitas Udayana. Oke, tadi terakhir kita membahas soal bagaimana dampak-dampaknya ya. Iya. Nah, kemudian kalau misalkan kita melihat perubahan perilaku begitu kan, tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Iya. Entah itu menjadi cepat atau menjadi lambat atau sebagainya. Faktor-faktor apa sih akhirnya yang mempengaruhi, Mbak Pauline, akhirnya perubahan perilaku itu bisa dilaksanakan? Iya, sebetulnya ya memang kembali lagi hanya dua faktor ya Nitya ya. Jadi ada faktor intern dan faktor ekstern. Oke, yang kita sempat singgung sedikit di awal ya. Betul, di awal itu. Jadi kembali lagi intern itu bagaimana sih seseorang mempunyai manfaat atau punya kepentingan dari informasi yang diperoleh. Jadi menurut dia kira-kira manfaatnya apa atau kerugiannya apa ya, dari keuntungan atau kerugian yang dihadapi atau dialami itu apa saja kira-kira. Lalu ini juga akan mempengaruhi dari kognitifnya, kemudian afeksinya, kemudian psikomotornya. Seperti tadi sudah dibahas ya, gitu. Lalu untuk lingkungannya, bagaimana lingkungan itu mempengaruhi yang bersangkutan itu untuk membuat perubahan perilaku, gitu. Faktor-faktornya tadi. Kembali lagi bahwa orang sudah diinformasikan kita harus melakukan 3M. Ya, misalnya seperti itu. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bahkan sekarang ada ditambah 2 ya, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Betul ya. Apalagi kita masih masa PSBB ya, Nitya ya. Jadinya ini penting sekali dilakukan. Nah, kesadaran itu yang harus kita tanamkan terus pada diri setiap orang. Faktor-faktor itu yang menjadi pengaruh untuk orang melakukan perubahan perilaku. Iya, betul. Kalau dari topik kita minggu lalu, perubahan dari diri sendiri itu juga, dan kemudian dikuatkan dengan faktor-faktor dari luar, begitu ya. Kita mengikuti anjuran pemerintah, melaksanakan PSBB dan sebagainya. Betul. Kalau kita lihat juga tantangan kan pastinya dalam kita melakukan perubahan perilaku gitu. Ingin taat dengan protokol kesehatan, tentunya ada tantangan-tantangan gitu. Baik itu dari luar maupun dari dalam. Seperti apa biasanya tantangannya itu, Bapak? Iya, banyak sekali kayaknya ya tantangannya. Iya, banyak sekali. Jadi di antaranya adanya informasi yang kurang informatif gitu ya. Maksudnya informasinya itu kurang valid. Lalu mungkin juga karena pengaruh hoax itu tadi yang kita terima. Kemudian juga mungkin ada kebiasaan orang yang merasa yakin bahwa dia tanpa masker pun tidak masalah gitu ya. Bahkan di luaran itu kalau di jalanan saya sering melihat orang tanpa masker dan tanpa helm gitu. Pada naik motor. Itu dari mana perlindungannya gitu ya? Ada juga yang hanya memakai masker saja, barangkali dengan masker yang penting saya pakai masker, tanpa helm pun nggak apa-apa misalnya seperti itu. Iya. Jadi itu yang harus tantangan itu yang harus kita hadapi. Hoax itu yang harus kita luruskan lagi begitu. Dengan kita makin bersosialisasi, kita makin ngobrol, dialog yang positif dalam grup, dalam apapun, itu akan tersaring semua informasi-informasi yang tidak benar itu. Lalu juga diantaranya adanya influencer. Betul. Ya, entah itu artis atau pejabat pemerintah atau apapun yang merasa dirinya sehat-sehat saja gitu ya. Selama ini juga tidak masalah gitu. Nah, ini yang kita merasa, aduh gemes banget ya gimana rasanya. Betul. Ini loh nggak main-main gitu loh, bukan flu biasa, bukan batuk biasa misalnya ya. Dan sekarang katanya sih sudah mulai mutasi ya, macam-macam dan segala jenis baru ya. Jenis baru lagi yang kita nggak tahu ya. Kita merasa banyak sekali yang mengalami juga terkena dan merasa ciri-cirinya itu beda dengan yang kemarin. Kok ini ada lagi tapi tetap kena gitu. Gimana sih gitu loh. Kok bisa terjadi gitu. Betul, dengan kebingungan-kebingungan itu, kemudian dengan berita-berita yang tidak benar, itu juga ternyata memunculkan kecemasan gitu ya. Kita tanya langsung dengan yang merasakan ini, karena kalau di pendidikan sebelum pandemi pun saya rasa juga sudah stresor, apalagi dengan perubahan ini. Kalau boleh sharing, Erik, gimana perasaannya dengan perubahan-perubahan ini, terutama yang berkaitan dengan kuliah pada saat ini yang paling dekat, seperti apa? Kalau ke kuliah sih ya cemasnya karena kalau misalnya kalau saya sendiri ya dia lebih ke cemasnya kayak misalnya gini, kayak tiba-tiba dikit-dikit sakit gitu kan. Sakit udah langsung mikir panik ya? Udah kayak
panik sendiri kan, kayak mikir aduh ini pasti gini nih, jangan-jangan COVID nih, jangan-jangan corona nih atau gimana gitu kan. Terus jadi tambah pikiran lagi, terus jadinya kayak fokus ke pikiran itu, terus nanti kampusnya jadi gini. Kayak soalnya kayak sering gitu kan, kayak oh ya apa bisa panas atau batuk gitu kan, terus kayak kepikiran gitu, terus kayak oh ya ternyata padahal ada tugas gitu, terus jadinya kayak lagi fokus panas aja gitu. Kayak sering kayak gitu. Jadi buyar ya? Iya, jadi kayak buyar gitu. Kan sekarang nih, Erik juga ya generasi sekarang ya, generasi milenial. Pasti HP itu tiap hari. Iya. Itu gimana ngeliatnya berita banyak sekali kayaknya yang masuk. Kemarin belum selesai kita dengan COVID yang sekarang, terus kemudian ada berita lagi, ada COVID jenis baru. Kalau dari Erik sendiri gimana itu, menanggapi itu? Ya kalau untuk kayak gitu sih ya selama kita ngikutin protokol juga kan. Kalau sendiri sih yang penting kita tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak kan, tetap pokoknya ikutin protokol aja gitu. Dan juga kan nggak banyak pergi-pergi juga gitu. Tapi sempat merasa cemas kapan ya ini berakhir, itu sempat merasakan Erik? Iya sempat. Karena juga kan nggak betah juga kan kita diem doang gitu kan, kita juga pasti ada perlu kemana-kemana gitu juga kan gitu. Kumpul dengan teman-teman. Iya. Waktunya jadi berkurang ya. Atau mungkin ya ada kemana gitu kan. Wow, jadi ternyata begitu ya Mbak Pauline, apa namanya, rasanya rasanya sakit biasa tapi rasanya seperti COVID-19. Itu sudah masuk ke kecemasan ya Mbak Pauline? Bisa jadi gitu. Jadi memang ini kebetulan juga banyak teman yang mengalami juga. Jadi kemarin cuma batu-batu, nggak apa-apa. Kemarin juga mungkin ada yang merasa pencernaannya ini terganggu, penyakit lamanya kambuh, nggak apa-apa. Kemarin juga masih bisa diobatin kok. Tiba-tiba malah akhirnya meninggal gitu ya. Nah penyakit-penyakit itu yang tidak disangka akan membawa kematian. Tetapi juga akhirnya seperti tadi, jadi wajar juga dia mengalami seperti itu ya, mengalami kecemasan karena ternyata memang deretannya ada informasi tentang ada flu, batuk, itu seperti itu kan. Kalau kita misalnya kemarin seperti misalnya sudah dibuka tempat ibadah, lalu ada catatannya yang merasa batuk dan pilek tidak usah datang misalnya, disarankan untuk tinggal di rumah saja. Jadinya kan ada kepikiran juga, oh ya kalau batuk sedikit kita udah kepikiran mau ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan ngerasa gatal tenggorokan. Iya betul. Ya, tiba-tiba badan panas dan segala macam. Mungkin saat kita pergi ke satu tempat umum, dicek kesehatannya aja kita sudah bingung ya, jangan-jangan ini apa tinggi gitu. Nah berarti di luar sana sebenarnya banyak juga masyarakat yang merasakan itu, kecemasan atau trauma-trauma dari peristiwa-peristiwa yang lalu bisa muncul lagi ya. Betul. Lalu kalau misalkan dari Mbak Pauline sendiri, mungkin yang paling simpel lah, yang paling sederhana mungkin yang bisa dilakukan oleh pemirsa di rumah, kalau misalkan mengalami kecemasan seperti itu, apa yang harus dilakukan Mbak Pauline? Oh iya, ya untuk simpelnya kita ada terapi yang darurat ya, terapi darurat. Jadi PFA-nya itu, jadi orang bisa melakukan pernafasan, ya latih nafas, olah nafas. Nafasnya itu ada nafas 4-7-8, ya istilahnya begitu. Jadi 4 hitungan kita ambil nafas, 1, 2, 3, 4 hitungan, lalu 7 hitungan kita tahan nafas, 1-7, lalu 8 hitungan kita keluarkan nafas. Oke, itu namanya pernapasan 4-7-8? Iya betul, pernapasan 4-7-8. Nah itu yang paling gampang untuk kita lakukan bila kita mengalami kecemasan. Jadi saya ulang tadi, 4 hitungan kita ambil nafas. 4 hitungan ambil nafas, kemudian 7 hitungan kita tahan nafas, kemudian 8 hitungan kita keluarkan nafasnya. Baik. Bisa kita lakukan ulang-ulang. Dilakukan dalam keadaan cemas apapun. Ya betul. Dalam cemas apapun, ya itu yang daruratnya seperti itu. Kemudian kalau setelah itu kita usahakan kita bisa minum air putih. Lebih baik sih minum air putih hangat begitu ya, karena ya saya dengar sih beberapa air putih hangat yang disarankan gitu. Kalau tidak ada ya mungkin air putih biasa tidak apa-apa. Karena itu air putih bisa memasukkan O2 dalam melancarkan peredaran darah. Otomatis kalau misalkan oksigen juga banyak, kita lebih bisa berpikir jernih ya. Betul sekali. Berarti dengan 4-7-8 tadi. 4-7-8. 4-7-8. Saya biar benar saya bisa nerapin ya, kalau misalkan lagi deg-degan gitu juga bisa digunakan. Betul, bisa. Oke, berarti itu kalau kita balik lagi ke yang dialami oleh Erik atau mungkin psikosomatis lain yang dialami oleh itu wajar. Apakah wajar dilakukan saat ini? Sampai batas mana itu wajar, Mbak? Ya, wajar itu kalau misalnya dia masih bisa mengatasi dirinya sendiri ya paling tidak untuk memulihkan dirinya sendiri, untuk membuat dia tenang.
aku oke, aku sehat, aku happy, aku bersyukur dengan ini semua. Ya, aku menjadi lebih baik lagi. Kemarin tidak biasa cuci tangan kalau mau makan, nah ini harus cuci tangan gitu. Lalu juga perlu jaga jarak. Memang sih di awal-awal kita merasa aneh ya, lucu ya, dengan teman dekat kita harus berjauhan dan segala macam, tidak bisa cipika-cipiki begitu ya. Tetapi orang menjadi maklum semuanya setelah ini ya. Jadi orang menjadi terbiasa. Oh ya, oke, nggak masalah, no problem. Kita saling menjaga. Aku menjaga kamu, kamu menjaga aku, gitu ya. Berarti masih dalam batas wajar kalau itu kemudian menjadi motivasi atau kewaspadaan untuk kita melakukan yang protokol kesehatan begitu ya. Betul. Itu yang kalau misalkan itu adalah salah satu kecemasan yang mungkin bisa memberikan efek yang positif. Oke, tentunya selama pandemi COVID-19 ini, terutama kalau kita di rumah aja, support kan yang paling banyak dari keluarga ya. Mungkin Kakak Erik, gimana sih kira-kira selama ini support dari keluarga dalam membantu bersama-sama melakukan perubahan perilaku itu mungkin bisa di-sharing, tapi kita akan sharing di segmen selanjutnya selain satu ini ya Kak Erik ya. Saudara, kita masih akan membahas soal topik kita hari ini terkait dengan dampak psikologi dari perubahan perilaku. Kita masih akan bersama dengan Mbak Pauline, psikolog klinis, dan juga Kak Erik, tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Balik Pagi Ruang Psikologi.